Gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Harusnya dengan berapa reputasi sih, dia. Harus bisa lebih besar lagi, tapi kan Niki bilang udah 100 cukup lah. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Oke. Bang, berarti nanti ditemukan dulu Ismail dengan Harus diketemukan, bukan wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu, wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya, Bang? Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan, tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang itu loh mereka. Cuma karena Nikita ada di tahanan, saya minta waktu Selasa. Selasa tidak bisa karena mereka harus melengkapi dokumen terkait dengan laporan 4 orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya juga hari ini dan mungkin akan dalam waktu dekat, mohon dibantu teman-teman media, saya akan mencari ya ketua atau kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BKPN di Menteng, Bang. Di Menteng, ya itu nanti. Anda jangan bilang Menteng, alamatnya di Menteng. Karena Menteng banyak, nanti saya bisa jalan-jalan nanti. Ada lagi yang mau ditanya sebelum tanggal 24, saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan berarti bakal Pasti, hadir ya, Bang? wajib. Bukan lagi pasti, wajib. Karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Oke, berarti Abang sudah menyurati beberapa Ya. pihak ya untuk kehadiran Nikita Mirzani ya, Bang? Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Ya, mediasi lagi 1 Juli harusnya Selasa nanti, karena Selasa mereka tidak bisa, ada keperluan katanya mau menyerahkan dokumen kepada penyelidik pada Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya. Tolong doanya semua teman-teman, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya, Bang? Tanggal 24, jam 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas, tapi kalau ini kita datang lebih pagi, ya mungkin. Tapi biasanya proses sidang pidana itu pasti agak siang. Karena harus membawa tahanan dari tempat penahanan. Ya, biasanya seperti itu. Bang, kabarnya Abang sudah menyurati beberapa pihak untuk kehadiran Nikita Mirzani ya di sidang. Maksudnya beberapa pihak itu Datang sama. hari ini, Bang. Untuk Sudah kehadiran perizinan. nanti di sidang 24. Tanggal 24 ya teman-teman kan sudah mendengarkan. Saya berharap dari teman-teman bisa menyampaikan, mohon disupport supaya datang. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting ya. Saya belum membaca ada sidang. Nah, saya tidak masuk ke sana karena saya konsentrasi dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau memang ada sidang, ya sudah nanti diikuti. Karena itu siapapun yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Itu saja. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi korban dan itu adalah anak di bawah umur, Anda harus bertanggung jawab. Gentle dong. Ancamannya itu sampai 15 tahun. Ya nikmatin saja. Kalau Bang, satu lagi bang, ini bang kamera, ayo berhenti. Kenapa? laporan Rasman Sorry dong, sorry. Siapa namanya mbak? Sorry mbak. Saya belum sampai ke sana. Jadi satu-satu dulu supaya saya tahu. Saya tidak akan menjelaskan ke Anda kalau saya tidak dapat update dari penyidik. Jadi kalau sekarang saya tanya sesuatu, saya tidak tahu. aku mau presentasi dulu. Oh iya, kamu presentasi di mobilnya Kak Icat. Kamu ikut mobil Kak Icat ya? Yuk, aku ikut mobil Kak Icat ya. Semua rombongan. Gue sama Mami Bunda Buntas. Kita ke Miami ya. Ayo. Pokoknya kalau 2 kali ngetek videonya berubah lagi, digoreng lagi. Ya, baik, pada hari ini kami dan kuasa hukum ya, tergugat 1 dan tergugat 2 hadir mewakili klien kami untuk menghadiri sidang mediasi ya, yang kemudian sidang mediasi ini dipimpin oleh Ibu Luciana Apang ya. Jadi pada prinsipnya pada pembicaraan mediasi tadi penggugat menyampaikan isi gugatannya. Tapi ada hal yang menarik.
mediator ada menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan bisa lisan, karena itu pernah terjadi pada saat zaman dulu beliau sebagai di kampung, begitu. Dan kemudian kami dari tergugat 1 dan tergugat 2, ketempatan saya ya, yang sekarang dijuluki pengacara kampung, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana, bahwa sampai dengan sekarang saya masih mewarisi perjanjian lisan itu, yaitu sampai dengan sekarang saya juga masih berkomunikasi by phone kepada buruh tani yang di kampung kami, ya saya sebutkan, Desa Narigunung, Kecamatan Tiganregat, Kabupaten Garut, Sumatera Utara. Saya masih berkomunikasi. Saya suruh dia, ya buruh tani itu, untuk bercocok tanam secara lisan dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu. Ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat, maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1/2016 adalah beretikat baik. Tapi jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera ya menghadiri panggilan. Ya padahal ini kondangan ya sebenarnya, undangannya ya. Nah, bukan panggilan tapi undangan ya. Nah, seperti ini. Ya undangan ke Indah. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor. Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan. Seperti saya sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, kawan. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan berbentuk WA ya seperti itu. Keberatan tapi kesepakatan adanya tawar menawar itu dari 5M, dokter RT menawar dari 4M. Maksudnya kan ada kesepakatan yang Nah, saya jawab ya. itu versi sana ya Pak. Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah ini ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000. Tawar dong, Bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini suka ini. Maka mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar. Seperti itu. Jadi kalau ada yang nilai keberatan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi. Tekanan, pemerasan. Ya. Ini kan juga akhirnya mediasi itu agak lompat jauh ya Bang, tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangkan sama dari pihak semua kalau misalkan ada yang laporan yang ada di Polda Bang. Nah. Apa sih namanya pincir yang ada korban Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya. Kami harus laporkan kembali ke Indah hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi kan memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Silakan, Pak Robert. Mana Pak Robert? Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indah kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Dikemukakan dari pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24.
Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24 di Indah kita nggak datang, jadi diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indah, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diplosin di Indah, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indah harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan katanya ditangkap, tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta diputuskan lagi. Bang, undangan belum masuk dalam. akan hadir ya bang pada tanggal 1 Juli datang untuk mediasi. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang uang 4M yang pertama itu yang uang 4M yang pertama itu yang pertama itu yang Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya dilaksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Jadi program ramaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Reja saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Oke. Ya. Sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman tekanan kalau lu nggak kasih hancur kredibilitasku. Jadi begini, uang itu bukan dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk kedua benar. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer itu menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya, jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana. Uang yang dikuras 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasar, pemberatan TPPU kena pasar, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita, jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasar. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM kan. Bawahnya ke bawah. Transfernya itu akan dibuat not kepada PT Bumi Wasesa. Ya, nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menganggap juga bahwa itulah adalah adanya TPPU, ya. Jadi uang diperoleh dari kejahatan dialihkan bukan